penguatan di pedesaan terkait dengan tata kelola pemerintahan, misalnya. Ini menarik, Pak. Luas banget ini. Jadi saya mengatakan itu dalam bahasa yang umum, reformasi birokrasi itu harus sampai ke desa-desa, Pak. Kan begitu. Yang tadinya mungkin berada di tataran elitis, ya, di pusat, di provinsi, kabupaten, kota, dan orientasinya hanya pada aparatur, ya, sipil negara. Tapi perangkat-perangkat desa, kepala desa seluruh entitas harus mengenal yang namanya atau melaksanakan namanya reformasi birokrasi. Yang kedua, misalnya konsep dan kontekstualisasi pemberdayaan masyarakat, Pak. Nah, regulasinya ada, tapi kalau kita tidak mampu menerjemahkan pada tataran yang tadi dibilang adalah nyata, empirik, akan muncul menjadi kebijakan yang kuat untuk merealisasikan itu. Itu pemberdayaan masyarakat. Bagaimana pembinaan masyarakatnya, Pak? Dan bagaimana juga pembangunan, ya, desa itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau potensi dan dinamika kabupaten kota, terutama menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati Banyumas periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh Banyumas yang sebelumnya banyak berkiprah di Jakarta, yaitu Profesor Dr. Ma'ruf Cahyono, SHMA. Sekarang jabatan resminya adalah Direktur The Cahyono Institute. Apa kabar, Prof. Ma'ruf? Baik, kabar baik, Pak Bambang. Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, baik. Prof. Ma'ruf ini lahir di Banyumas 29 April 1967. Menyelesaikan S1 Hukum di Unsud Purwokerto, S2 di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, kemudian S3 di Universitas Jayabaya, pernah menjadi Sekjen DPD RI, pernah menjadi Sekjen MPR RI, dan saat ini menjadi dosen beberapa perguruan tinggi dan memimpin The Cahyono Institute yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Nah, supaya lebih jelas walaupun singkat, mungkin Pak Ma'ruf bisa cerita tentang latar belakangnya dari Purwokerto, kemudian merantau ke Jakarta, dan sekarang balik lagi ke Purwokerto. Baik. Silakan, Prof. Baik, Pak Bambang. Terima kasih atas waktunya diundang dalam Forum Inspirasi Jawa Tengah. Jadi yang pertama saya ingin mengenalkan secara pribadi melalui forum ini. Saya lahir 57 tahun yang lalu, Pak Bambang, tepatnya di tanggal 29 April 1967 di Desa Sumbang, Pak. Sumbang ini kecamatannya Sumbang, wilayah Kabupaten Banyumas. Jadi tidak jauh dari Baturaden, Pak, di bawahnya, sekitar itu. Kemudian sekolah di daerah Wangon, tepatnya Desa Cikakak, Pak. SD saya di sana karena memang Bapak dan Ibu saya yang seorang guru yang awalnya mengajar di Desa Sumbang, kemudian hijrah pindah di tempat Bapak saya yang asli dari Wangon, Pak. Desa Karangtengah, Kecamatan Wangon itu. Nah, itulah kemudian meneruskan pendidikan sekolah dasar juga di Cikakak, SMP-nya di Wangon, dan meneruskan pendidikan sekolah menengah atas di Purwokerto. Kebetulan saya SMA 1
Purwokerto. Nah, diteruskan kemudian ke Unsud, Fakultas Hukum, dan seterusnya sampai sebelum hijrah ke Jakarta, saya pernah bekerja di lingkungan pemerintah daerah ya, Kabupaten Banyumas, dan tepatnya ditempatkan di kecamatan, Pak Bambang. Saya pernah jadi pegawai kecamatan, jadi cukup lama itu. Tahun 88 sampai 94, Pak. Sambil kuliah saya bekerja. Itu seperti itu. Cukup lama, 6 tahun. Berangkat ke Jakarta di tahun-tahun 94 itu, ya 95 saya sudah bekerja lagi di lingkungan Senayan. Saya mengenal Bapak, saya kira di lingkungan Senayan sebagai pegawai negeri ya, di lingkungan Staf Jenderal MPR RI. Itu sekilas tentang saya. Sudah beristri, punya anak 4. Kebetulan anak saya perempuan semua, Pak. Jadi itu anak saya ada yang kembar 3 nih, Pak. Ya, cukup menarik juga itu. Jadi perempuan semua, alhamdulillah sekarang sudah mandiri ya, keempat-empatnya gitu. Itu sekilas Pak tentang saya ya. Ya, baik. Mungkin bisa diceritakan kenangan yang menarik karena Pak Maruf ini cukup lama juga menjadi Sekjen MPR, bahkan pernah merangkap dengan Sekjen DPD. Ya, Apa kenangan yang paling menarik waktu itu? ya tentu saya kalau hitung-hitung itu 6 tahun ya di pemerintahan daerah. Pemerintah daerah ditambah 29 tahun ya di Jakarta di Sekjen MPR. Itu adalah dunia birokrasi, Pak. Jadi 35 tahun ya kira-kira cukup lama, perjalanan panjang sebagai abdi negara, abdi masyarakat, aparatur pemerintah. Tentu banyak ya pengalaman yang saya terkesan dengan proses bekerja di lingkungan birokrasi. Sebagai orang desa, Pak, ini saya menyampaikan apa adanya gitu. Itu menarik sekali di saat-saat saya harus ke Jakarta dan berjuang meniti karir, tentu harus melakukan adaptasi yang luar biasa antara desa dan kota, Pak. Jadi orang rumah saya di pinggiran kali itu begitu ke Jakarta ini AC-nya dingin ya, saya sempat ini sesuatu yang memang berkesan, Pak. Itu seperti itu gitu ya. Jadi menarik. Tapi di luar itu tentu banyak hal yang alhamdulillah dengan modal ya, pengalaman di daerah, kesungguhan saya dalam belajar, dan juga untuk paling utama adalah dorongan semangat dari orang tua ya, yang disertai dengan doa. Di Jakarta saya kesan yang paling utama selama perjalanan saya tarik adalah saya bersyukur alhamdulillah telah berproses berkarir yang menurut saya adalah capaian-capaian yang terbaik ya selama perjalanan karir saya. Tadi disampaikan oleh Bapak betapa tidak mudah saya memimpin 2 instansi, Pak, setingkat kementerian, karena memang otoritas otonominya adalah kementerian ya, karena di atas Sekjen DPD dan Sekjen DPR MPR adalah lembaga politik. Nah, oleh karena itu tentu harus memiliki kapasitas dan sumber daya yang bisa disesuaikan untuk bekerja secara lancar gitu dan dengan capaian yang baik di lingkungan lembaga-lembaga politik itu. Ini karakter yang menurut saya secara umum menarik. Kemudian yang kedua, tentu selama berbirokrasi ya ada satu yang kesannya sangat menurut saya itu ya sesuatu yang harus saya hargai kepada diri saya sendiri ya, bukan minta penghargaan dari yang lain. Diberikan ruang karir yang mudah dan cepat, Pak. Ini udah kayak pelayanan saja, kira-kira gitu ya, mudah dan cepat gitu ya. Jadi jenjang kepangkatan sampai paripurna, saya terakhir itu golongan ruang pembina utama, Pak, 4E, Pak. Itu sudah paling tinggi. Dan diberikan ruang jabatan, tingkat-tingkat jabatan paling tinggi ya di eselon 1A. Dan saya waktu itu menduduki eselon 1 itu di bawah usia 50 tahun, Pak. Saya kira sebagai orang kampung, saya bersyukur, Pak. Dibandingkan dengan orang tua saya, kira-kira begitu gitu ya. Berarti artinya kan Bapak Ibu saya yang guru SD itu paling tidak memberi semangat ya
kepada anak-anaknya itu mendapat kesuksesan ya sampai hari ini. Itu yang saya harus apresiasi untuk diri saya dari karir. Nah, tentu dari bidang-bidang yang lain, pekerjaan yang melingkupi adalah kedua pekerjaan yang sangat unik ya. Birokrasi tapi berada ya dalam lingkup lembaga politik. Wah, ini memerlukan proses ya, disiplin birokrasi harus diadaptasikan dengan situasi politik ya, yang dinamis. Nah, tetapi di situ harus bisa bekerja profesional gitu ya, juga netral ya, itu ya, dan punya akuntabilitas untuk mendukung tugas-tugas lembaga politik. Sementara selama hampir 30 tahun itu kan dinamika pemerintahan, kekuasaan, politik kan berubah-berubah. Ya, dari mulai staf sampai jadi sekjen tentu pelajaran keduanya adalah saya mampu beradaptasi dengan semua kapasitas yang dimiliki, yang pada akhirnya adalah tentu capaian-capaian terbaik menurut saya yang sudah dilakukan dalam rangka kontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara melalui lembaga di MPR dan DPD. Itu yang kedua, Pak Bambang. Jadi cukup menarik, itu seperti itu. Dan yang ketiga, insya Allah Pak, jadi dengan kita tahu perjalanan gitu ya, pemerintahan dari waktu ke waktu sebagai birokrat ada learning proses Pak. Jadi bahasa saya ada lesson learn, belajar dari satu proses yang ada sehingga dapat menjadi pengalaman ya yang luar biasa untuk saya dalam berbirokrasi, tapi ada warna lain ya, kira-kira tahu tentang situasi politik. Tentu berbeda kalau saat saya hanya kacamata kuda berada di lingkungan administrasi birokrasi, itu berbeda. Itu seperti itu. Nah, capaian-capaian itu tentu diraih dengan berbagai bidang mandat yang diberikan kepada saya melalui keputusan Presiden, yaitu bagaimana mengelola birokrasi, orang-orang, dan lain-lain, juga bagaimana mengelola anggaran, dan juga bagaimana mengelola aset-aset negara, ditambah tugas-tugas sesuai dengan peran dan fungsi lembaga. Supportingnya menjadi tanggung jawab saya ya. Oleh karena itulah, tentu sebagai orang yang telah melewati satu proses, kan satu-satunya impiannya adalah bisa memberi legacy, Pak. Ya, legacy kepada lingkungan sekitarnya, termasuk para generasi muda. Kira-kira gambarannya itu, Pak, kalau detailnya cukup banyak ya. Terima kasih, Pak Bambang. Baik, terima kasih Prof. Maruf, luar biasa capaiannya. Pak Maruf sudah sampai ke level birokrasi yang tertinggi lah. Setelah itu jabatan-jabatan politis. Nah, tapi sekarang Pak Maruf kembali juga ke tanah kelahiran, disebut-sebut juga tokoh yang berpotensi menjadi calon bupati. Ini saatnya mengaplikasikan tadi pengalaman singgungan dengan dunia politik. Ini adalah dunia politik praktis. Benar-benar. Di Jakarta itu permainannya permainan para suhu, tapi sekarang ini permainannya permainan pesilat-pesilat lapangan ini. Nah, iya. Bagaimana kesan Pak? Setuju. Itulah itu cukup menarik Pak ya. Apapun itu ke depan satu proses itu saya sudah merasakan betul, belum berproses saja sudah banyak hal yang bisa saya dapat gitu ya. Dari paling tidak ini kan dapat starting pointnya kira-kira begitu ya. Saat panjenengan Bapak tadi mengatakan bahwa ini adalah politik praktis dan banyak para pesilat gitu ya. Jadi insya Allah Pak ya, itu yang membuat saya ya dalam konteks manusia biasa yang ingin aktualisasi diri, Pak. Ini catatan saya gitu ya. Saya kira itu ada kebutuhan manusia itu paling tinggi kira-kira begitulah, bisa mengaktualisasikan kapasitas diri kita untuk kepentingan yang lebih besar ya, utamanya masyarakat. Nah, khusus untuk Banyumas, saya mendapatkan banyak hal ya, input ya, data, informasi, pengalaman, karakteristik macam-macam ya, kearifan lokal ya, termasuk di dalamnya
yang ada di Banyumas tempat saya lahir itu menjadi instrumen, Pak, untuk apa yang ada dalam idealisme saya, gitu. Nah, di situ bahasa hukumnya itu ada resultantennya gitu, Pak. Kira-kira kayak gitu ya. Ada titik temunya, Pak, antara yang ideal sama yang empiris ya. Kira-kira gitu, Pak Bambang. Pasti katanya manusia bijaksana itu yang harus mampu memberi keseimbangan, kan gitu ya. Keserasian, kira-kira begitu dalam memadukan dua hal yang tadi setidaknya, saya bilang setidaknya, antara idealisme yang selama ini mulai kerja-kerja pengalaman di tingkat pusat, tapi saya juga punya pengalaman lokal, kembali di tingkat lokal, itulah yang harapan saya dan saya merasakan sebagai pembelajaran untuk bisa paling tidak itu menjadi perpaduan yang tentunya bisa memberi warna ya lebih lengkap ya kira-kira begitu dalam kehidupan saya itu seperti itu Pak. Nah, langkah pertama untuk menjadi calon itu kan ada yang mengusung. Kalau melalui Baik baik partai ada 20% kursi atau melalui calon perseorangan dengan sejumlah yang sudah ditentukan, sejumlah dukungan. Nah, ini jalan mana yang akan diambil ya Roman? ya Pak Bambang saya kira menarik itu ya. Jadi sebelum saya sampai ke situ sedikit saya menyampaikan bahwa alhamdulillah dorongan kuat seorang saya untuk ingin aktualisasi tentu dengan niat yang baik, ingin mencerdaskan sosial siapapun, saya kira kalau dalam agama belum minanasnya ini harus semakin bagus, kira-kira begitu ya. Nah, tentu saya melakukan komunikasi dengan berbagai kelompok segmentasi masyarakat. Dan itu membahagiakan sekali, alhamdulillah sebagai birokrat, tentu relasi birokrasi insya Allah ada. Sebagai akademisi, relasi akademisi juga ada. Sebagai orang yang senang bergerak dalam wadah-wadah sosial yang ada, saya kebetulan banyak berada dalam entitas komunitas sosial Pak Bambang. Nah, disitulah saya dapat ya intisari gitu ya dari silaturahmi yang kemudian itu paling tidak ada modal sosial ya yang sudah saya dapatkan. Nah, kaitannya tentu dengan kontestasi pilkada yang tentu banyak orang tidak hanya narasi tapi memang kenyataannya adalah politik kan seperti itu. Tadi sampaikan politik praktis. Di antara dua hal tadi Pak, tentu alamiah saja kalau partai politik dalam ketentuan yang ada adalah bagian yang harus menjadi apa namanya prasyarat ya untuk bisa mencalonkan diri. Saya juga berencana agar paling tidak ada partai politik yang mengusung gitu Pak. Tapi tentu dalam pemahaman saya pada akhirnya dari partai politik dari manapun adalah sesungguhnya secara konkret real adalah kekuatan dukungan dari masyarakat gitu Pak. Jadi makanya dalam konteks apakah independen, apakah ini partai politik, saya akan sintesakan. Saya akan gabung Pak jadi satu Pak. Apakah itu formal atau material gitu ya, tapi intinya saya komunikasi dengan masyarakat sesungguhnya adalah esensinya adalah dukungan masyarakat. Nah, tapi saya insya Allah nanti ya akan melakukan komunikasi ya, koordinasi, konsolidasi dengan partai politik. Ya di samping itu saya terus juga untuk berkomunikasi dengan masyarakat untuk mendapatkan dukungan. Ya sejauh ini itu yang saya lakukan Pak Bambang. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Ya, baik, Prof. Ma'ruf, sebenarnya dari segi sistem rule of the game pilkada ini itu pengendalinya ada di pusat. Jadi semua partai itu dikendalikan di pusat. Nah, Pak Ma'ruf hampir punya komunikasi dan relasi dengan tokoh-tokoh partai yang ada di pusat. Nah, itu saya kira yang akan sangat membantu karena semua pasti terima kasih.
menunggu itu gitu. Baik, makasih. Ya. Karena kalau menurut saya kalau melalui calon perseorangan itu lebih sulit. Banyumas itu Baik. prosentasinya besar sekali. Ya, untuk mungkin lebih Ya, sederhana kalau melalui ini. jalur politik ya, Pak. Ya kalau menurut pengamatan Prof. Ma'ruf, siapa saja sebenarnya yang sudah mulai muncul menjadi calon sehingga nanti menjadi bahan untuk menghitung-hitung. Jadi dari koalisi mana kira-kira masih ada peluang? Baik. Jadi sejauh secara aktif maupun pasif gitu ya, tentu melihat situasi dan kondisi karena saat bersamaan saya masih menduduki jabatan birokrasi kan Pak. Jadi memang komunikasi politik tentu dalam batas-batas tentu yang tidak boleh melanggar undang-undang kan begitu. Alhamdulillah harus saya sampaikan dalam forum ini itu saat ini ya atas prakarsa inisiatif yang sangat baik gitu dengan melihat kondisi saya gitu yang masih berada dalam posisi birokrasi itu di Kabupaten Banyumas ini Pak saya mengatakan Partai Golkar paling tidak itu ya sudah bukan hanya tanda-tanda tapi insya Allah ya akan paling tidak memberikan support ya dukungan pada saya. Tetapi tentu politik itu dinamis, saya memahami ya apapun gitu. Nah, oleh karena itu tentu sudah seharusnya dalam perjalanannya tentu harus berkoalisi dengan partai-partai yang lain. Saya jujur mengatakan insya Allah hampir semua partai tidak ada hambatan Pak Bambang. Dari kacamata saya ya, bukan dari kacamata interest manapun, itu bisa dikomunikasikan, bisa dikonsolidasikan. Yang penting buat saya adalah kesamaan pandang, ya visi, bagaimana sama-sama ikhtiar untuk ke depan ya Banyumas itu tentu lebih baik gitu ya. Dalam bahasa saya lebih sejahtera ke depan. Yang itu bukan persoalan karena sekarang dalam kondisi seperti apa, tapi karena memang tuntutan ya ke depan ini lebih besar. Sehingga semua kita harus punya pandangan bahwa perubahan-perubahan yang terus ke depan itu harus direspon dengan baik oleh leader dan leadership yang kuat, Pak. Tuh. Nah, sebatas kemampuan saya tidak tahu, tidak bisa mengapresiasi diri sendiri, tapi insya Allah saya menuju ke sana dengan bekal ya, insya Allah kapasitas yang saya sudah persiapkan. Saya kira itu Pak Bambang. Ya, Pak Ma'ruf ada tokoh yang maju siap menjadi bupati juga siap menjadi wakil bupati. Tapi kelihatannya Pak Ma'ruf kan hanya siap jadi bupati, bukan mempersiapkan diri menjadi wakil. Nah kalau itu sudah mulai ada bayang-bayang nggak siapa calon wakilnya? Iya. Ya nggak apa-apa kalau Pak Bambang sudah kunci saya siapnya jadi bupati ya. Tapi ya insya Allah ya, karena saya tadi bercerita dengan pengalaman leadership yang cukup panjang. Hanya satu ya, keikhlasan saya aktualisasi diri itu dengan menyumbangkan ya apa yang saya pahami sebagai bagian yang juga bisa dikontribusikan, yaitu leader dan leadership itu ya pengalaman dan lain-lain. Nah, tentu di Banyumas ini sepengetahuan saya yang terbatas ya, itu melihat memang luar biasa, bagus gitu ya, merespon pilkada ke depan itu dengan inisiatif ya warga Banyumas untuk ada yang sudah mulai mengerucut ingin mencalonkan diri. Saya sudah mulai melihat gambar-gambar cukup banyak Pak itu di jalanan gitu ya. Sayang sekali saya belum ada gambarnya Pak. Ya ada di beberapa tempat itu untuk kepentingan-kepentingan lain gitu ya. Itu artinya antusias. Saya lihat itu kalau nggak salah ya, mungkin lebih dari ya 8 atau 9 gitu. Bahkan mungkin 10 ya, yang sudah bermunculan gambarnya. Nah, tentu saya nanti harus paling tidak gitu ya, sudah mulai ada orientasi ya terhadap kira-kira siapa yang akan kalau memenuhi syarat Pak Bambang, ini saya nggak mau berlebihan gitu ya. Memenuhi syarat, mencalonkan harus ada wakilnya. Dari kader-kader yang ada itu saya kira bisa nanti kita bisa komunikasikan. Itu seperti itu. Gitu Pak.
Ya, saya sudah mencoba mengamati sepintas, Prof. Maruf. Yang form nyalon bupati tidak banyak, tapi Oh, kalau yang hmm. mempersiapkan untuk jadi wakil bupati itu banyak Oh, sekali. Pak Bambang dari Jadi, Semarang pengamatannya lebih dekat ternyata ya nah daripada ini kita yang di Banyumas. ini metode komunikasi sekarang ini kan Mudah luar ya. biasa itu. Jadi ketika ada pandemi kemudian ada metode Zoom ini, saya Eh, malah bisa komunikasi kemana-mana. Oh, ya betul Pak. Tanpa harus pergi kemana-mana. Iya, Ya. Eh, pergi kemana-mana. Betul, Nah, betul. baik, ya, Prof. Maruf, ini mungkin yang perlu diketahui. Seandainya prosesnya itu berjalan lancar dan Prof. Maruf insya Hmm, Allah bisa terpilih seperti yang hmm. diinginkan. Itu apa sebenarnya yang ingin Prof. Maruf lakukan yang agak konkret tadi ya? Kalau kesejahteraan Hmm. itu kan abstrak gitu ya, Ya, artinya terus ya. penataan birokrasi atau apa. Tapi yang kira-kira masyarakat itu bisa lihat saya ini. Gitu. Ya. Jadi tentu saya tidak dalam posisi untuk bicara yang abstrak, tapi saya juga tidak mengatakan bahwa abstraksi adalah bentuk idealisme yang penting juga, Pak, sebenarnya. Karena tidak mungkin yang konkret itu atau yang hilir itu tidak berangkat dari yang hulu. Karena banyak persoalan besar itu di hilir muncul dari hulu, Pak Bambang, ternyata. Kan gitu-gitu ya. Jadi karena tidak punya visi, tidak punya konsep, tidak punya gitu ya dalam menginginkan harapan di masa yang akan datang, sehingga di jalan itu kalau bahasa manajemennya roadmap-nya itu kanan kiri, kira-kira gitu Pak. Oleh karena itu tentu persoalan-persoalan di Banyumas ini cukup banyak, tapi persoalan itu sekali lagi ya, saya tidak mengatakan bahwa itu satu kelemahan apapun, karena setiap wilayah ya, setiap entitas kenegaraan di level manapun punya tantangan, tapi juga punya peluangnya sendiri Pak. Punya permasalahan, termasuk di Banyumas misalnya. Contoh persoalan-persoalan yang menyangkut apa namanya aset-aset negara, ya aset-aset wilayah Banyumas, menyangkut tentang bagaimana sih aktivitas ekonomi ya warga masyarakat Banyumas, yang di situ tentu ya bagian dari upaya untuk menciptakan ketahanan ekonomi, ya, termasuk di pedesaan. Dan kemudian juga tidak kalah penting Banyumas yang punya karakter ya luar biasa Pak budayanya, juga pendekatannya harus tidak hanya top down, tapi bottom up terkait dengan ketahanan budaya, sosial. Caranya macam-macam Pak, dalam bentuk program, kegiatan, apapun, termasuk kebijakan yang paling penting, juga termasuk bagaimana menciptakan ketahanan lingkungan. Oleh karena itu tentu secara konkret desa, ya melalui undang-undang desa yang kemarin ada perubahan itu terakhir, tentu harus juga menjadi prioritas utama dalam pembangunan. Jadi tentu dalam konsep pemikiran saya, yang sudah ada, karena sebenarnya tugas-tugas pemerintahan kan hanya dua, Pak, menjalankan pemerintahan dan pembangunan, kan gitu ya. Itu pembangunan itu harus didekati dari dua arah, ya, arah top down dan bottom up, tapi mewujud, Pak, nah, manifest gitu ya, bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan. Contoh bottom up itu apa sih? Tentu nanti akan kita rinci gitu dalam pada tujuan sasaran program dan kegiatan yang bersesuaian. Jadi misalnya terhadap apa namanya penguatan di pedesaan terkait dengan tata kelola pemerintahan, misalnya. Ini menarik Pak, luas banget ini. Jadi saya mengatakan itu dalam bahasa yang umum, reformasi birokrasi itu harus sampai ke desa-desa, Pak. Kan begitu. Yang tadinya mungkin berada di tataran elitis ya, di pusat, di provinsi, kabupaten, kota, dan orientasinya hanya pada aparatur ya, sipil negara, tapi perangkat-perangkat desa, kepala desa, seluruh entitas harus mengenal yang namanya atau melaksanakan namanya reformasi birokrasi. Yang kedua misalnya konsep dan kontekstualisasi pemberdayaan masyarakat, Pak. Nah, regulasinya ada, tapi kalau kita tidak mampu menerjemahkan pada tataran yang tadi dibilang adalah nyata, empirik, akan muncul menjadi kebijakan yang kuat untuk merealisasikan itu. Itu pemberdayaan masyarakat. Bagaimana pembinaan masyarakatnya, Pak? Dan bagaimana juga pembangunan ya desa itu sendiri. Empat hal itu masih juga harus diadaptasikan dengan kondisi lingkungan yang sangat heterogen, Pak.
kondisi potensi masalah pedesaan yang tentu bervariasi. Dan ini menurut saya perlu pendekatan khusus, tidak ada cara lain, tidak hanya wacana, tapi harus masuk dalam ruang kebijakan. Nah, inilah yang menurut saya tentu diperlukan satu pengetahuan, ya, leadership yang kuat, agar secara bertahap berproses, tentu indikator-indikator capaian itu bisa dirasakan. Itu seperti itu. Saya kira itu Pak Bambang, itu gambarannya kalau kita masuk yang konkret-konkret. Baik, Prof. Maruf, yang terakhir, apa harapan Prof. Maruf terhadap masyarakat Banyumas supaya di dalam menjalani pilkada ini ya akan berjalan tidak secara hanya normatif tapi juga berkualitas dan akan terpilih figur-figur yang benar-benar bisa menjawab persoalan. Baik, baik Pak Bambang, saya kira ini menyenangkan sekali saya diberi pertanyaan seperti ini, karena sesungguhnya ya kontestasi itu hanyalah cara, kan begitu. Tapi yang lebih penting sebenarnya adalah visi seorang yang ingin menduduki jabatan pimpinan kepala daerah adalah bagaimana membangun edukasi politik, demokrasi yang tentu tidak akan keluar dari jati diri bangsa kita. Itu yang paling penting. Kalau saya memberikan grading, Pak, ya terhadap itu, kenapa saya sering mengatakan bahwa sejahtera tapi juga berbudaya, sejahtera berbudaya, cultural well-being itu dalam konsepsi teoritis seperti itu adalah supaya kita bisa memberikan ya indikator-indikator yang itu menunjukkan tren positif, Pak, untuk pembangunan demokrasi kita. Dari mulai kita memiliki budaya, di dalamnya ada etika moral, Pak. Turun sedikit kepada kehidupan sosial. Tadi saya mengatakan sosial budaya. Itu juga harus dilandasi, sosial dilandasi budaya. Turun sedikit ke persoalan hukum, Pak. Wah, ini penting juga ini, karena hukum di situ ada regulasi, ya. Ada segala macam yang mengatur dan mewujudkan tertib sosial kita, termasuk sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial, juga kontrol sosial. Turun sedikit nanti ke politik. Jadi harapan saya ke depan, kalau pilkada adalah bagian dari proses politik, politiknya itu harus didasari oleh itu, Pak. Budaya, gitu, sosial yang baik, social cohesion, juga hukum ini juga harus dijalankan. Barulah turun kepada politik harus mampu mewujudkan kesejahteraan antara melalui ekonomi. Tentu dengan tidak menghilangkan esensi kemajuan global sekarang, orientasi kita, ya, karena tren global ini berada di mana-mana sekarang adalah tentang perkembangan teknologi dan informasi. Jadi saya ingin ke depan ya belajar dari sebuah proses demokrasi di kita, ada pilpres, ada pileg, pilkada di Banyumas itu nyaman-nyaman, tenang, aman, tapi bisa menghasilkan pemimpin siapapun itu tentu dengan proses yang baik. Karena buat saya secara manajemen inputnya harus bagus, prosesnya bagus, output dan sampai kepada dampaknya bagus, Pak. Jadi kalau itu bisa dilakukan, nah saya secara pribadi insya Allah ya ingin menjalani dengan prinsip-prinsip seperti itu, Pak. Jadi kalau memahami tentang saya ingin menuju ke sana, insya Allah, Pak, nggak gembrungsung, Pak, biasa-biasa saja. Karena saya menjalani politik dengan sosial, insya Allah, Pak. Seperti itu, gitulah. Gitu, Pak Bambang. Baik, terima kasih Profesor Dr. Ma'ruf Cahyono, SHMH, Direktur Cahyono Institute, yang sedang mempersiapkan diri untuk ikut running dalam pemilihan Bupati Banyumas. Mudah-mudahan lancar dan berhasil. Terima kasih waktunya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas.